Baik, terima kasih. Di sini saya akan membuat media mengajar saya dengan menggunakan PPT. Yang pertama yaitu tentang aturan pencacahan dan peluang. Nah, di sini ada aturan perkalian dan aturan pencacahan. Bisa Anda lihat gambaran yang sudah Ibu berikan. Yang pertama yaitu untuk aturan perkalian dan aturan pencacahan. Misalnya kita melemparkan sekeping uang logam, ada 4 kemungkinan yang akan kita peroleh. Yang pertama, hasil yang mungkin adalah muncul gambar atau angka, dan keduanya tidak bersamaan. Nah, yang kedua, jika S melambangkan hasil yang mungkin, maka itu S itu adalah ruang sampel. Maka itu adalah ada 2, yaitu gambar dan angka. Yang ketiga, itu semua kemungkinan hasil dari suatu peristiwa disebut itu ruang sampel. Nah, setiap gugus suatu ruang sampel itu disebut adalah titik contoh. Nah, Anda bisa memperhatikan gambar yang sudah saya berikan. Yang pertama yaitu tentang koin. Banyaknya titik contoh dalam S atau ruang sampel dalam adalah 2, ditulis NS sama dengan 2, yaitu gambar dan angka. Nah, yang kedua untuk mata dadu, yaitu banyaknya titik contoh dalam S adalah 6. Nah, munculnya mata dadu itu adalah 6. Maka ditulis semua kemungkinan hasil yang muncul itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NS-nya itu sama dengan 6. Itulah dia untuk aturan perkalian dan aturan pencacahan. Nah, untuk aturan perkalian ini saya ambil untuk percobaan. Saya ambil dadu, mengundi sebuah dadu sisi 6 dan sekeping uang logam bersama-sama. Nah, di sini nanti ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika P itu sama dengan unsur dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan N itu sama NP itu sama dengan 6. Nah, untuk Q sama dengan unsur-unsur logamnya, ada yaitu gambar dan angka, dan jumlah dari NQ itu sama dengan 2. Maka N di mana P kali Q itu sama dengan 6 kali 2 itu sama dengan 12. Artinya ada 2 pasangan terurut yang memuat unsur-unsur P dan Q. Nah, coba perhatikan dulu gambar yang sudah saya berikan ini. Ada dadu dan ada uang. Nah, jadi ini nanti kita perhatikan. Yang pertama dia gambar, yaitu 1 gambar. Untuk yang kedua 2 gambar, yang ketiga 3 gambar, yang keempat 4 gambar, yang kelima 5 gambar, dan yang keenam 6 gambar. Nah, untuk dia pelemparan dadu pada angka, yaitu 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, dan 6 angka. Maka dicari dia kesimpulannya, maka P kali Q itu sama dengan 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, dan seterusnya sampai dia dengan 6 angka, ya. Nah, untuk aturan penjumlahan itu ada ilustrasinya. Yang pertama, untuk mengikuti kompetensi matematika itu sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir selesai terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetensi matematika. Nah, ini ada beberapa kasus yang harus Anda pahami, yaitu kasus di atas merupakan peristiwa yang saling lepas, karena peristiwa tersebut bukan peristiwa berpasangan. Jadi banyak cara sekolah memilih wakilnya untuk mengikuti kompetensi matematika adalah 3 ditambah 2 itu sama dengan 5 cara yang berbeda. Nah, untuk ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan yang dilambangkan dengan S. Nah, ada 2 hal yang perlu di sini. Pertama, jika diambil 1 bola dari dalam kantong di samping secara acak, maka ruang sampelnya ada 3. Terus titik contohnya juga ada 3, yaitu K, M, dan H. Yang kedua, jika dari dalam kantong diambil 2 bola, maka ruang sampelnya itu adalah 3, yaitu KM, KH, dan MH. Itu dia. Nah, untuk yang contohnya saya ambil yaitu pada percobaan melemparkan 2 mata uang logam bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar dan angka.
tuliskan ruang sampel sisi uang logam yang pertama. Yang kedua, tuliskan ruang sampel sisi gambar. Nah, yang pertama ruang sisi sampel untuk uang logam yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, atau angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, untuk bagian B, jika yang diamati munculnya sisi gambar yang muncul, maka ruang sampelnya adalah S2, yaitu 012. Maka unsur 0 menyatakan tidak ada gambar yang muncul, unsur pertama menyatakan sebuah gambar yang muncul, dan unsur kedua menyatakan dua gambar yang muncul pada kedua sisi. Nah, itu dia. Nah, untuk yang berikutnya, peluang suatu kejadian. Ini suatu kejadian E adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel S, di mana E ekuivalen dengan S. Maka pada percobaan melempar sebuah dadu, maka kejadian munculnya dari dadu prima adalah K, adalah muncul mata dadu kelipatan 3. Ada 3 alternatif di sini yang harus dipahami. Pertama, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. K1-nya itu adalah kejadian mata dadu prima, yaitu 2, 3, 5. Untuk K2-nya kejadian mata dadu kelipatan 3, yaitu 3 dan 6. Maka dapat disimpulkan adalah bahwa FR itu banyaknya hasil yang dimaksud dibagi dengan banyaknya percobaan. Contohnya, percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 200 kali, dan angka yang muncul lebih dari 14 lebih dari 4 adalah 65 kali. Maka ada 2 alternatif. Pertama, angka pada dadu lebih dari 4, yaitu 5 dan 6, dan frekuensi relatifnya adalah 65/200, itu sama dengan 13/40. Nah, untuk itu ada 2 rumus yang harus Anda pahami tentang peluang kejadian ini. Yang pertama, dia peluang untuk A itu sama dengan limit N mendekati tak terhingga, di mana N A per bagi N itu sama dengan PA, peluang munculnya kejadian A itu sama dengan NA per NS. Nah, ada 2 contohnya. Pertama, percobaan melambungkan sekeping uang logam 1 kali, berapakah peluang munculnya sisi angka. Maka di sini adalah kita cari dulu ruang sampelnya, yaitu S ruang sampel, A dan G. Maka jumlah sampelnya itu adalah 2. Untuk rumusnya sudah saya sampaikan di atas bahwa peluang kejadiannya B itu sama dengan NB per NS, itu sama dengan setengah. Nah, untuk soal yang kedua, pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6, berapakah peluang munculnya mata dadu faktor dari 12. Maka dia dicari dulu ruang sampelnya. Peluang munculnya mata dadu ada 6, NS-nya maka 6, maka kejadian munculnya mata dadu faktor dari 12 yaitu 5/6. Itu dia. Nah, untuk kejadian bukan dari himpunan S ditulis dengan simbol atau A pangkat C dan disebut komplemen dari A. Jadi P A komplemen C adalah peluang tidak terjadinya A. Maka rumus di sini adalah P buka kurung A komplemen itu sama dengan 1 dikurang P aksen. Nah, itu dia untuk kejadian yang bukan dari himpunan A. Oke, yang berikutnya ada note di situ, bisa dibacakan kembali. Oke, sekian untuk topik pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Jika E adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S dan PE adalah peluang terjadinya E dalam N kali percobaan, maka frekuensi harapan kejadian E didefinisikan, yaitu ada bentuk umumnya FE sama dengan PE kali N. Contohnya, sekeping uang logam dilemparkan 50 kali, maka frekuensi harapan munculnya gambar adalah FG itu sama dengan setengah kali 50, itu sama dengan 25 kali. Nah, untuk yang kedua, soalnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 300 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah 1/6 kali 300, itu sama dengan 50 kali. Nah, yang berikutnya adalah untuk kejadian majemuk.
Jika A dan B dua kejadian yang saling lepas, maka P A gabung B, maka itu sama dengan PA ditambah B. Ada soalnya di sini, yaitu ruang sampel S adalah bilangan asli kurang dari 13, maka A adalah himpunan bilangan asli bilangan ganjil kurang dari 10, sedangkan B adalah himpunan bilangan genap dari 10. Maka diambil kesimpulan di sini dari kejadian majemuk yang Ibu tampilkan, maka P buka kurung A gabung B itu sama dengan PA ditambah BB 5/12 tambah 4/12 itu sama dengan 9/12. Di situ ada gambar yang Ibu buat, yaitu peluang munculnya A adalah 1357 9 dan peluang munculnya B adalah 2468. Maka di luar dari ruang sampel, yaitu ada 10 dan 12. Nah, untuk yang kejadian tersebut ada dua yang perlu dipahami. Pertama, jika E1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2, maka E1 dan E2 disebut sebagai kejadian yang saling bebas. Maka rumusnya ada di sini, yaitu P buka kurung E1 iris E2 sama dengan P E1 dikali P E2. Baru jika E1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 mempengaruhi kejadian E2, maka E1 dan E2 disebut kejadian bersyarat tidak saling bebas. Maka rumusnya adalah P E1 iris E2 itu sama dengan P E1 kali P E2 E1. Nah, yang terakhir dia adalah, ada contohnya saya kasih, sebuah dadu berisi 6 dilemparkan 2 kali. Berapakah peluang munculnya nomor yang muncul pada pelemaran pertama adalah 3 dan nomor muncul pada lemparan kedua lebih dari 3. Nah, ini ada ruang sampelnya ada 6. Misalkan kejadian E1 nomor 3, kejadian untuk E1-nya dia 3, E2-nya dia mendapatkan nomor lebih besar dari 3 pada pelemparan kedua, dan E2-nya ada dia 3, yaitu 456. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kejadian E1 dan E2 saling lepas. Maka 1/6 dikali 1/12 itu sama dengan 1/6 dikali 1/2 itu sama dengan 1/12. Jadi peluangnya berlaku untuk E1 dan E2 adalah 1/12.